Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Mampu Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah, Mampu Menyusun Rancangan Sekolah. Nama saya adalah Ayu Regita Salsabila, NIM 187. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti pentingnya perencanaan pengembangan sekolah atau pendidikan. Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat sangat penting dan yang harus dimiliki oleh sekolah. RPS berfungsi untuk memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka menuju tujuan sekolah yang lebih baik, yaitu dalam peningkatannya maupun pengembangannya. Dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya pada tahun Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Mulai sekarang, setiap sekolah pada semua satuan jenis jenjang pendidikan termasuk SMP, SD, SMA harus memenuhi SNP tersebut. Salah satu upaya jenjang pendidikan termasuk SNP itu, setiap sekolah wajib membuat RPS. RPS sendiri wajib dibuat oleh semua SD, SMP, ataupun SMA. Baik yang termasuk kelompok rintisan, potensial, nasional, maupun internasional. RPS harus dimiliki oleh setiap sekolah sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik untuk jangka panjang yaitu 20 tahun, menengah 5 tahun, dan jangka pendek yaitu 1 tahun. Dan diharapkan semua jenis kelompok sekolah menggunakan format RPS yang sama dan perbedaan terletak pada isi, kedalaman, dan luasan atau cangkupan program sesuai dengan kondisi sekolah dan tuntutan dari masyarakat sekitarnya. Perbedaan lainnya adalah lama waktu pencapaian SNP, di mana bagi sekolah yang memiliki potensi lebih tinggi daripada sekolah lainnya akan dapat mencapai SNP relatif lebih cepat. Demikian sebaliknya, yaitu bagi sekolah yang miskin dengan potensi akan lebih lamban dalam pencapaian SNP. Namun, demikian harapannya adalah semua sekolah tersebut dalam kurun waktu tertentu mencapai SNP yang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu standar nasional pendidikan yang harus dicapai oleh setiap sekolah tersebut meliputi standar kelulusan, standar kurikulum, proses, pendidikan, dan tenaga pendidikan. Sangat memungkinkan suatu sekolah telah memenuhi standar kelulusan, tetapi fasilitasnya belum standar atau sebaliknya. Suatu sekolah sekarang kondisinya kurang dalam standar fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, buku, dan sebagainya. Dan secara bertahap akan dipenuhi selama kurun waktu tertentu. Sementara kondisi gurunya telah memenuhi SNP, begitu seterusnya pada aspek-aspek lainnya. Suatu sekolah dimungkinkan dalam waktu 5 tahun mampu mencapai SNP. Sementara itu terdapat sekolah untuk mencapai SNP memerlukan waktu 15 tahun. Semua itu sangat tergantung kepada unsur-unsur yang ada di sekolah itu sendiri. Dan apabila suatu sekolah telah memenuhi SNP, maka diharapkan akan mampu menyelenggarakan pendidikan secara efektif, efisien, berkualitas, relevan, dan mampu mendukung tercapainya pemerataan pendidikan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, dipandang sangat penting adanya suatu pedoman pencapaian SNP, yaitu Standar Nasional Pendidikan, yang mampu memberikan arah dan pegangan bagi tiap sekolah dalam rangka pencapaian SNP tersebut.
Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS diharapkan menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, baik bagi sekolah rintisan, potensial, maupun nasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Devira Helmi Salsabila, NIM 160. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang merumuskan visi misi, tujuan dan sasaran sekolah. Yang pertama yaitu ada pengertian visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu merumuskan visi sekolah. Menurut Agdon, terdapat beberapa kriteria dalam merumuskan visi. Antara lain, yang pertama yaitu visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Yang kedua yaitu visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kriteria yang baik. Yang ketiga yaitu dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Yang keempat, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Dan yang kelima, gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Dan yang terakhir, sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Dan yang ketiga yaitu pengertian misi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Ada beberapa kriteria dalam pembuatan misi. Yang pertama yaitu penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. Yang ketiga, kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Dan yang keempat, penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang, juga bermanfaat dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia. Dan tujuan sekolah yaitu sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang diberikan tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan harus menjalankan perannya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu sasaran sekolah. Agar pengelolaan sekolah tersebut dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan organisasi sekolah secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan. Sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Perencanaan strategis merupakan landasan bagi sekolah dalam menjalankan proses pendidikan. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Perumusan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi tersebut harus dilakukan pengelolaan sekolah, agar sekolah memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan. Itulah penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Sally Anastasia Yusuf, NIM 185. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai asesmen kebutuhan dengan membandingkan keadaan sekolah dengan harapan standar pendidikan. Asesmen merupakan istilah umum yang didefinisikan sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan-keputusan mengenai para yang pertama siswa, yang kedua pendidik dan tenaga pendidikan, yang ketiga sarana dan prasarana, yang keempat kurikulum, yang kelima program-program, dan yang keenam kebijakan-kebijakan sekolah. Asesmen kebutuhan akan menjadi perangkat yang esensial dalam pengelolaan sekolah. Dalam kaitannya dengan standar
pengelolaan satuan pendidikan, sistem perencanaan pengembangan lembaga yang diterapkan pada setiap sekolah harus mampu memfasilitasi dan mengakomodasi 5 pilar utama yang digariskan dalam standar pengelolaan itu. Yang pertama adalah kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengambilan keputusan akan lebih baik jika didasarkan atas analisa dan penilaian yang cermat daripada keputusan yang hanya didasarkan atas intuisi. Pengambilan keputusan yang baik dari kepala sekolah akan mampu mengefektifkan implementasi dari manajemen berbasis sekolah dengan memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus-menerus. Dapat juga dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional agar implementasi berjalan dengan baik, dan harus ada hubungan baik antara guru dan murid, guru dengan guru, serta sekolah dengan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan Ilyasa NIM 192. Saya akan menjelaskan tentang merumuskan tantangan dengan berbagai analisis. Yang pertama yaitu pengertian analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan juga threat atau ancaman. Semua hal tersebut itu adalah hal-hal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal di luar perusahaan atau pasar yang lebih besar, dapat dimanfaatkan untuk melindungi dari ancaman dan juga bersifat tetap. Yang kedua, cara untuk melakukan analisis SWOT dengan benar. Caranya yaitu dengan mengadakan pertemuan dan mendengarkan pendapat untuk mengetahui cara yang benar tersebut itu dengan menjalankan berbagai hal. Untuk meminta setiap orang mencatat dan setiap orang diam-diam untuk menghasilkan sebuah ide untuk memulai sesuatu. Setelah ide diorganisasikan, lalu selanjutnya yaitu untuk menentukan peringkat ide dengan menggunakan pemungutan suara, di mana setiap orang mendapat 50 suara yang dapat mereka bagikan dengan cara apapun yang mereka suka. Yang nomor 3 yaitu contoh analisis SWOT. Contohnya yaitu misalnya strength, yaitu dengan lokasi pusat kota yang sibuk, lalu keunikan makanan tradisional di Indonesia yang sehat, dan oleh-oleh untuk wisatawan lokal dan asing. Lalu juga pengelolaan memiliki keterampilan manajemen yang sudah mumpuni. Untuk weakness, kekurangan modal, persetujuan pinjaman dari bank. Untuk opportunity, yaitu pertumbuhan daerah, misalnya di kota Solo tumbuh 8,5% setiap tahun, dan sebagai kota wisata sekaligus kota belajar. Untuk contoh threat, yaitu restoran serupa yang memiliki pelanggan setia. Lalu yang keempat yaitu deskripsi teknik analisa LFA. LFA atau disebut Logical Framework Approach, yaitu salah satu analisis yang baik dalam penilaian atau lanjut evaluasi suatu proyek. Dalam buku berjudul Guide to Logical Framework Approach menurut Milika tahun 2011, LFA itu dirancang untuk 3 pokok masalah yang besar, yaitu 1. Perencanaan proyek yang terlalu samar, tanggung jawab manajemen proyek yang tidak jelas, dan juga ketidaksepakatan para stakeholder terkait dalam proses pengevaluasian suatu proyek. Biasanya ketidakpastian ini merupakan proses yang saling berlawanan karena ketidaksepakatan antara stakeholder
terkait untuk memastikan seperti apa tujuan dari proyek ini, maka ini benar-benar dapat dikatakan telah tercapai. Pendekatan logika yang dimaksud LFA ini membangun hierarki kerangka logis yang berorientasi pada tujuan proyek tersebut. LFA adalah jenis khusus model logika atau pendekatan logika untuk membantu mengklarifikasi tujuan proyek atau program. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunia Nur Afiyah, NIM 172. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi dan memilih alternatif pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Ada 4 tahapan pemecahan masalah. Tahap pertama pada penyelesaian masalah adalah memahami masalah. Seperti contoh, ada seorang siswa yang perlu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, seperti jumlah, hubungan, dan nilai-nilai yang terkait serta apa yang siswa tersebut cari. Tahap yang kedua yaitu membuat rencana. Siswa perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat serta strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Hal ini bisa dilakukan siswa dengan cara seperti menebak, membuat tabel, menyederhanakan, dan lain-lain, yaitu melaksanakan rencana. Apa yang diterapkan jelaslah tergantung pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Secara umum, pada tahap ini siswa perlu mempertahankan rencana yang sudah mereka pilih. Jika semisal rencana tersebut tidak bisa terlaksana, maka siswa dapat memilih cara lain. Siswa juga harus menarik kesimpulan dan membuat hipotesis mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah yang diperoleh pada 2 tahap pertama, yaitu memeriksa kembali, meninjau kembali, dan mendiskusikannya bersama. Pada tahap ini, siswa mengecek kembali jawabannya dan melihat variasi dari cara memecahkan masalah tersebut. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmat Agustianto, NIM 154 dari PGSD 2D Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyusun program dan kegiatan. Program menciptakan masyarakat peduli pendidikan anak atau yang dikenal luas di lapangan sebagai manajemen berbasis sekolah atau MBS dirintis pertama kali oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan UNICEF dan UNESCO sejak tahun 1999. Tujuan utama program adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar dengan memfokuskan pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama, manajemen sekolah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Yang kedua, peran serta masyarakat yang kuat untuk membantu sekolah. Yang ketiga, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau bisa disebut dengan PAKEM. Program ini dikembangkan pada saat Indonesia sedang dalam masa transisi menuju sistem desentralisasi pemerintahan, termasuk desentralisasi pendidikan, di mana kewenangan pelaksana dan penganggaran pendidikan diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten atau kota. Dengan kondisi ini, sebagian besar pelayanan dan anggaran pendidikan berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota. Penyusunan program kegiatan bagi siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah harus didasarkan kepada yang pertama, visi dan misi lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan, yang kedua, minat dan bakat peserta didik, yang ketiga, sarana dan prasarana yang ada, yang keempat, anggaran yang tersedia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya Fadila Kathleen Agustina Kasrian Putri, NIM 164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyusun anggaran sekolah. Menyusun anggaran sekolah atau penyusunan rencana pengembangan sekolah yang biasa disebut dengan RPS. RPS ini terdiri dari rencana strategis atau Renstra dan rencana operasional yang sering disebut dengan RENOP. Lalu selanjutnya ketentuan dalam penyusunan RKAS. Ketentuan dalam penyusunan RKAS ini terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu menggunakan analisis SWOT. Yang kedua, analisis SWOT dilakukan setiap tahun.
Yang ketiga, RKAS merupakan penjabaran dari RKS. Yang keempat, program merupakan penjabaran dari RKS. Yang kelima, tujuan 4 tahun dan sasaran atau tujuan situasional 1 tahunan. Lalu yang terakhir yang keenam yaitu rencana dan program sekolah harus memperhatikan hasil analisis SWOT. Lalu berikutnya langkah penyusunan RKAS. Langkah penyusunan RKAS ini terdapat 15 bagian. Bagian yang pertama yaitu melakukan analisis lingkungan operasional sekolah. Yang kedua, melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini. Yang ketiga, melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan. Yang keempat, menentukan kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dan yang diharapkan 1 tahun ke depan. Yang kelima, merumuskan tujuan sekolah selama 1 tahun ke depan. Yang keenam, mengidentifikasi fungsi-fungsi atau unsur-unsur sekolah untuk dikaji tingkat kesiapannya. Lalu yang ketujuh, melakukan analisis SWOT. Yang kedelapan, merumuskan dan mengidentifikasi alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan. Yang kesembilan, menyusun rencana pemrograman. Yang ke-10, menentukan tonggak-tonggak kunci keberhasilan atau output apa dan kapan dicapainya. Yang ke-11, menyusun rencana biaya atau besar dana, alokasi, dan sumber data. Yang ke-12, menyusun rencana pelaksanaan program. Yang ke-13, menyusun rencana pemantauan dan evaluasi. Yang ke-14, membuat jadwal pelaksanaan program. Dan yang terakhir, yang ke-15, yaitu menentukan penanggung jawab program atau kegiatan. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai melaksanakan kegiatan dan evaluasi. Melaksanakan kegiatan dan evaluasi merupakan proses mencari sesuatu yang berharga, baik berupa program, informasi, produksi, atau maupun alternatif prosedur. Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi ini mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pengukuran keberhasilan, yang kedua, fungsi seleksi, yang ketiga, fungsi diagnosis, yang keempat, yaitu fungsi penempatan. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi mempunyai 4 tujuan secara spesifik. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan berdasarkan standar dan kebutuhan organisasi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat dilaksanakan diagnosis serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan objek evaluasi. Lalu yang ketiga, mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas sebuah media, metode atau sumber daya lainnya dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Lalu yang terakhir, yang keempat, memberikan umpan baik dan informasi penting untuk memperbaiki kekurangan dan sebagai acuan dalam pengambilan sebuah keputusan. Lalu selanjutnya terdapat tahap-tahap evaluasi. Tahap-tahap evaluasi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu menentukan aspek yang akan dievaluasi. Yang kedua, mendesain kegiatan evaluasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menganalisis dan mengolah data. Lalu yang kelima, melaporkan hasil evaluasi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu metode dalam evaluasi. Metode dalam evaluasi ini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu metode evaluasi 360 derajat. Dalam metode evaluasi 360 derajat ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu jenis informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, metode pengumpulan informasi. Yang ketiga, umpan balik evaluasi. Lalu setelah itu ada juga yang kedua itu metode evaluasi dengan analisis biaya manfaat. Lalu yang ketiga, metode program dan kebijakan. Metode evaluasi program dan kebijakan ini yang harus diperhatikan ada 2 hal, yaitu yang pertama evaluasi semu dan yang kedua evaluasi secara formal. Lalu yang terakhir yaitu metode evaluasi keputusan teoretis. Itu semua merupakan metode dari melaksanakan kegiatan dan evaluasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.